Halo desainer, jumpa lagi di channel By Design. Nah, di video kali ini saya akan coba berbagi pengalaman ya, ataupun sharing tips bagaimana montas desain yang benar di tahun 2024. Nah, kita langsung saja simak ya videonya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya saya tambah semangat dalam membuat konten video berikutnya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke inti video, seperti biasa kita akan intro dulu guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke teman-teman, apa kabarnya semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Dan selamat tahun baru 2024. Selamat bulan Januari. Dan ini adalah video saya pertama di tahun 2024 ini ya. Video saya yang kedua. Ya, video saya yang kedua di tahun 2024 ini. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas ya. Yang bekerja tetap semangat, yang kontes tetap semangat kontesnya, dan yang sedang berjuang mencari pekerjaan, saya doakan semoga cepat dapat pekerjaan yang diinginkan. Dan yang lagi kontes dan yang lagi desain dari rumah ataupun yang lagi WFH, saya doakan selalu lancar ya, amin. Nah, ini saya akan coba membahas tentang kontes lagi teman-teman ya, ataupun tentang dunia perkontesan, yaitu bagaimana cara kontes yang benar ya, versi tahun 2024 yang bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman ikut kontes ya. Oke, kita langsung saja mulai videonya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuka situs desainhero.com ya. Ini saya coba buka situs kontesnya teman-teman, nanti biar teman-teman paham ya apa yang akan saya jelaskan. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kontes yang benar teman-teman ya. Cara kontes yang benar dari berbagai macam pengalaman yang pernah saya temui dan saya hadapi ya. Oke, di sini kita coba buka kontes di desainhero.com. Ini saya cuma sebagai contoh ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa terapkan cara-cara ini di kontes manapun ya, tidak hanya di desainhero. Oke, misalkan saya pilih yang kontes logo ya. Bentar. Nah, kita pilih kontes logo. Bentar. Ini logonya nggak ada. Oh ya, ini. Nah, dalam kontes ya, bentar ya. Sebentar, kita ini mana ya kontes logonya ya. Terus kontes. Oke, ini tadi saya login dulu ya teman-teman ya, karena kalau nggak login itu nanti kontesnya nggak bisa dibuka. Jadi kita harus login dulu menggunakan akun kita masing-masing ya. Misalkan apa ya? Bentar, saya coba contohkan yang di apa namanya? 48 horse saja ya, 48 horse ya. 48 horse ya. Oke, ini saya coba contohkan ya teman-teman ya. Di ini ya. Ini kita buka 48 horse ya teman-teman ya. Nah, misalkan kayak gini teman-teman. Nah, di sini saya itu mau jelasin ya, apa namanya? Kontes itu tidak hanya soal tentang kita bisa mendesain ya. Kita bisa membuat desain yang bagus, kita bisa membuat desain yang keren, tapi kita harus berpedoman pada sebuah etika kontes ya, ataupun etika ketika kita mengirimkan desain kita ke situs kontes ya. Nah, apakah etika itu? Etika itu adalah kita itu tidak melanggar ataupun tidak menyalahi aturan ataupun pedoman yang sudah ditentukan oleh website ya. Dan kita juga tidak boleh melanggar norma ataupun etika sesama desainer ya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini misalkan saya ikut kontes ya, ikut kontes ini nih, misalkan apa nih namanya, no name apa ya namanya, pokoknya kontes inilah, kontes yang ini ya, tentang kontes apa nih, kontes desain karakter. Ini kontesnya itu bentuknya karakter teman-teman ya. Jadi ini kita kalau misalkan kita ikut kontes ya, kita tuh usahakan jangan mencontek teman-teman, ataupun jangan menjiplak desain dari desainer lain ya. Misalkan ini nih, misalkan ini dapat bintang 5 ataupun bintang 4 lah. Terus teman-teman kok pengen menang, pengen menang nih, pengen banget dapat juara ataupun dapat cuan kan. Akhirnya teman-teman menghalalkan segala cara untuk nyontek ataupun menjiplak desain dari desainer lain. Nah, itu tidak boleh teman-teman ya, karena secara etika ataupun secara norma itu melanggar
ataupun tidak menghargai karya desainer dari desain lain ya. Jadi kita itu asal jiplak ya, ataupun melanggar aturan ataupun melanggar etika dari sama desainer ya. Itu menurut saya teman-teman, menurut saya, karena itu termasuk dari tindakan plagiat ya, ataupun ya plagiat ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu dicap seorang plagiat karena mencontek desain dari desain lain. Nah ini kan dapat bintang 5 ya, dapat bintang 5, ini desainnya kayak gini ya misalkan. Terus ini misalkan ini kan nggak dapat bintang. Nah ini logonya berbeda sekali ya dengan yang tadi. Nah ini nggak apa-apa teman-teman, yang penting logonya teman-teman itu berbeda dari desainer lain lah ya. Jangan mencontek hasil karya orang lain teman-teman nih, karena itu sama saja dengan plagiator. Jadi usahakan teman-teman itu membuat desain sekreatif mungkin sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Jangan ikut-ikutan ya, temennya ikut A, teman-teman ikut A, temennya ikut B, teman-teman ikut B juga. Itu jangan teman-teman, karena kalau di dunia kontes itu tidak seperti itu ya. Kita di dunia kontes itu keras teman-teman ya, kita harus berpikir kreatif, harus berpikir lebih inovatif lah, dan beda dari yang lain ya. Jangan sampai logo kita itu dicap plagiat, ataupun jangan sampai nanti logo kita itu tiba-tiba direport ya karena kita melanggar ataupun mencontek hasil desain dari desainer lain. Itu nggak boleh ya. Jadi usahakan teman-teman itu membuat desain sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kan kita itu bekerja di dunia kreatif ya, dunia kreatif yang di dalamnya itu kita harus ya, pokoknya kita harus dituntut berpikir kreatif teman-teman, setiap menitnya, setiap detiknya, setiap jamnya. Nah itulah hal-hal ataupun aturan-aturan yang berlaku di dunia kontes ya. Ini kalau teman-teman nggak mau di report ya, teman-teman jangan mencoba mencontek dari hasil desain lain. Karena ini pengalaman saya pribadi, itu saya juga pernah mengalami seperti itu teman-teman. Jadi ada yang nyontek desain saya dapat bintang 4, terus yang lain juga ikut-ikutan seperti itu ya, ikut-ikutan seperti itu, desainer nyontek ya, terus si desainer yang nyontek itu dapat bintang juga. Tapi alhamdulillah si bintangnya cuma 3 ya, tapi itu tetap juga berpengaruh pada penilaian ya, dan melanggar aturan ataupun etika sama desainer teman-teman. Jadi usahakan teman-teman bikin desain itu jangan mencontek dari hasil desain lain ya. Kalau misalkan di sini kita ada desainer yang dapat bintang 5 ataupun bintang 4 ya, ataupun rating yang tertinggi di kontes ya, teman-teman jangan coba meniru desain ya, baik meniru secara layout, meniru secara desain ya, dan meniru secara warnanya. Disamakan warnanya itu nggak boleh ya. Jadi teman-teman harus membuat desain sekreatif mungkin sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Jangan meniru desain dari desainer lain, itu nggak boleh teman-teman, karena itu melanggar etika ya. Ya, sudah banyak sekali contohnya ya, ketika teman-teman mengontes di nasional desain, teman-teman pasti akan menerima sebuah report ataupun laporan ya. Tapi kalau teman-teman kontesnya di 48 Horse ataupun di Design Hell, di Advice dan lain-lain, itu mungkin agak nggak terlalu ketat ya, ataupun kontesnya tuh nggak terlalu keras banget kayak di Nandiran Desain. Kalau Nandiran Desain kan sekali ada desainer yang ketahuan nyontek ataupun ketahuan menjiplak desain dari desainer lain, itu kan langsung di report ya, ataupun bahkan langsung di banned ya kalau ketahuan desainnya itu plagiat ya. Tapi kalau di situs lain mungkin masih ada toleransinya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ya hal itu terjadi di diri teman-teman, di report terus teman-teman akun teman-teman di ban, itu jangan ya. Jadi usahakan jangan seperti itu ya. Ya ini walaupun teman-teman kontesnya selain di Nandiran Desain ya, di 48 Horse, di Design Health ataupun di tempat lain ya, usahakan teman-teman bikin desain itu sesuai dengan brief ya. Jangan kita ikut-ikutan kontes ataupun ikut-ikutan rating ya. Ikut-ikutan rating itu maksudnya temannya ikut dapat rating 5 terus kita ikut dapat rating 5, itu jangan ya. Ya dapat rating 5 nggak apa-apa, asalkan desain kita itu hasil dari jerih payah kita sendiri, hasil dari kreativitas kita sendiri. Itu harus teman-teman terapkan ya, dan harus teman-teman ingat-ingat baik-baik ya teman-teman ya. Jangan sampai
teman-teman melakukan hal seperti ini lagi ya, karena banyak kok ya, saya jumpai ya, banyak sekali desainer-desainer yang ketahuan menyontek ataupun ketahuan menjiplak hasil desain dari desainer lain. Itu sangat banyak sekali teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan hal yang seperti itu teman-teman ya, karena itu akan berdampak buruk pada teman-teman sendiri nantinya ya. Kalau teman-teman jiplak ataupun memplagiat sebuah desain itu, teman-teman tidak mandiri teman-teman ya, tidak mandiri, tidak kreatif, dan tidak bisa berpikir jernih ya, tidak bisa berpikir kreatif, karena teman-teman itu kan bekerja sebagai seorang konten designer ya, ataupun desainer grafis ya, dimana desainer grafis itu harus dituntut untuk berkreativitas dan menuangkan segala kreativitasnya, ide-idenya seliar mungkin ya, dan sebagus mungkin. Tapi jangan mencontek ya, tapi harus desain dari teman-teman sendiri ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara ngontes yang benar ataupun cara ngontes desain yang benar di tahun 2024. Semoga ini ataupun video ini bisa teman-teman ingat-ingat dan bisa teman-teman terapkan di kontes teman-teman mendatang ya. Saya ingatkan lagi teman-teman ya, jangan sampai teman-teman menjiplak ataupun meniru desain dari desainer lain. Nah, kita coba ini lagi, karena nanti kalau teman-teman ketahuan mencontek ya, dan teman-teman dilaporkan ya, terus teman-teman di-banned ya, teman-teman nanti mau ngomong apa? Teman-teman nanti kan susah sendiri, nanti harus bikin akun lagi dari awal ya, harus susah payah lagi nyari proyekan kontes dari awal. Itu susah banget teman-teman ya, sangat susah sekali. Dan jangan bikin kontes yang ataupun jangan ikut-ikutan ataupun jangan memplagiat hasil desain dari desainer lain. Itu tidak boleh teman-teman ya, saya tekankan tidak boleh ya, karena itu sangat melanggar sekali etika dan ketentuan ataupun melanggar etika sesama desainer ya. Jadi teman-teman wajib mengingat-ingat hal ini ya, jangan sampai hal ini teman-teman lakukan lagi di kemudian hari. Oke, mungkin cukup ini saja teman-teman ya. Oh ya, saya ada tips lagi. Jadi teman-teman juga usahakan membuat desain yang lebih unik, kreatif, dan beda dari yang lain ya. Beda dari yang lain itu ya teman-teman total beda banget ya desainnya dari desain lain ya, baik dari segi layout, dari segi warnanya, dari segi bentuknya ya, dan dari segi stylenya teman-teman berbeda. Jadi teman-teman harus murni membuat desain itu hasil dari jerih payah dan dari hasil dari ide teman-teman sendiri, ide kreativitas dari teman-teman sendiri ya. Jangan ide orang lain teman-teman ambil begitu saja dan teman-teman submit di kontes desain, dan teman-teman itu jangan ya teman-teman ya. Itu sangat melanggar sekali dan sangat dilarang dan melanggar etika sesama desainer ya. Jadi saya harap teman-teman yang ada di channel YouTube saya ataupun subscriber saya tidak melakukan hal seperti semacam itu lagi ya, ataupun tidak ada yang melanggar seperti itu ya. Kalaupun ada yang melanggar, teman-teman wajib lagi memperbaiki desain teman-teman nih. Teman-teman wajib kreatif lagi, wajib mempelajari lagi desain itu seperti apa, bikin logo yang benar itu seperti apa. Itu belajar lagi lah, belajar tips-tips desain logo yang benar, tips-tips desain logo yang baik seperti apa ya. Pokoknya seperti itu ya, cara ngontes yang benar di tahun 2024 ini. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya, dan semoga saja tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dan apabila ada pertanyaan ataupun saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan coba bantu jawab. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya tutorial hari ini ataupun sharing hari ini tentang bagaimana cara ngontes desain yang benar di situs kontes ya. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat ya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.